Ini adalah channel Malspes, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer season 3 episode 5. Episode 5 ini memperlihatkan kepada kita bagaimana tradisi penduduk kelas 3. Mereka membuat pohon buatan yang kemudian orang-orang dari anak-anak sampai orang dewasa memasang dedaunan di sana. Masing-masing satu. Daun yang mereka pasang itu berisikan sebuah nama. Dan nanti Zarah and Layton akan memilih satu nama dari daun-daun yang dipasang itu. Itulah tradisi penduduk kelas 3. Karena Zarah ya mungkin merasa dirinya kelas 3. Sedangkan kalau tradisi ekor, mereka akan menamai bayinya dengan nama kota terdekat. Misalnya bayinya lahir pas kereta lagi berada di Indonesia, bolehlah dinamain bayinya Jakarta atau Bandung atau Sukabumi dan lain-lain. Winnie kecil nama panjangnya juga adalah Winnipeg, salah satu kota di Kanada. Karena saat Winnie lahir, kereta Snowpiercer sedang berada di Kanada. Kreatif-kreatif ya mereka ini. Tak lama kemudian, Bastille datang juga ikut memasang daun nama. Kemudian ia menghampiri Layton dan Zarah. Namun secara kebetulan Zarah tiba-tiba mengalami air ketuban pecah menandakan Zarah akan segera melahirkan. Bastille dan Layton yang melihat itu langsung bergegas membawa Zarah menuju ke Big Alice, tepatnya ruang labnya Dr. Hedwood. The baby, not a heart attack. Yeah, I got the heart attack part covered. Make way! Make way! Baby girl! Hingga singkatnya mereka pun sampai dan langsung disambut oleh Dr. Hedwood. Bastille pun langsung membawa keluar Winnie yang ikut dan memberi ucapan semoga berhasil Mbak Zarah dan Bang Layton. Oh iya, Mr. Wilport saat ini masih tidak sadarkan diri karena tua bangka itu masih dalam pengaruh obat suspensi. Artinya tertidur abadi kan, seperti ditidurkan di laci abadi. Cukup parah, apalagi Wilport tersuntik di jantungnya. Di sana terlihat Alexandra setia menemani Wilport dan membacakan buku-buku setiap hari atas anjuran dari Bu Dr. Janet. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di luar. Alex segera melihatnya. Ternyata itu adalah Audrey yang memaksa ingin bertemu dengan Wilport. Namun Bu Janet melarangnya dan memang Audrey sekarang tidak diizinkan untuk pergi kemanapun selain berada di gerbong kelas 3. Salah satu penjaga segera membawa wanita itu. Lalu kemudian kamera menyorot Mbak Ruti yang sekarang kembali mengenakan seragam penjamuannya. Lalu tiba-tiba asistennya Ruti yang bernama Tristan datang memberitahukan kabar tentang Zarah yang akan segera melahirkan. Dan karena kelahiran bayi di Snowpiercer sangat spesial, maka Ruti pun langsung mengumumkannya kepada seluruh penumpang kabar bahagia itu. Petugas penjamuan akan membunyikan bel setiap 1 jam sekali hingga bayi Zarah lahir sebagai upacara penyambutan. Josie saat ini sedang menggalau dan memutuskan untuk menyendiri di ruang istirahat engineer. Memang kabar yang baik dan bahagia bayinya Layton akan segera lahir. Josie ikut senang, namun bagaimanapun ia mencintai Layton. Saat ini Josie sedang berusaha menerima kenyataan kalau Bang Layton tidak akan mungkin membalas cintanya. Tak lama kemudian Ben datang dan cukup prihatin melihat Josie yang bersedih. Ia pun memanggil Josie dan meminta bantuan Josie untuk mengemudi kereta Snowpiercer. Ya, Ben berharap bisa sedikit menghibur wanita galau itu. Josie pun tampak sangat senang ketika diajari oleh Ben bagaimana caranya mengemudikan Snowpiercer. Dan Josie sepertinya mempelajarinya dengan baik. Untuk sesaat, Josie pun bisa melupakan Layton. Do you want more? Easing off. I'll find the sweet spot. And the human factor. Beberapa saat kemudian terlihat Ruti dan Tristan pergi ke gerbong kelas 3, di mana pohon nama-nama bayi itu dipasang. Mereka berdua datang untuk menyalakan lampu pohon tersebut. Ketika lampu dinyalakan, semua orang yang menyaksikannya pun bersorak gembira. Namun saat itu juga kobaran api tiba-tiba menyambar, melalap habis pohon nama-nama yang indah itu.
Untungnya tidak ada korban jiwa di sana, dan para petugas pemadam singkatnya sudah berhasil mengatasi kebakaran itu. Tapi entah siapa pelakunya. Kabar buruk tersebut juga sampai terdengar ke telinganya Layton yang saat ini sedang menemani Zara. Karena ini cukup darurat, maka Layton pun minta izin untuk mengurusnya sebentar. Lagi pula sepertinya proses persalinan Zara ditunda sementara karena Zara belum merasakan kontraksi. Tapi sebelum pergi, Layton memanggilkan Bu Janet ke sana karena Layton belum sepenuhnya percaya kepada Dr. Hedwood. Ia ingin Bu Janet ada di sana mengawasi proses persiapan persalinan Zara. Dan Bu Janet juga berbisik pada Layton memberi kabar bahwa Wilford sudah sedikit-sedikit siuman. Setelah itu, Layton pun bergegas pergi. Singkat cerita, Layton sudah sampai di TKP dan di sana sudah ada Bastille yang tengah menginvestigasi. Melihat kedatangan Layton, Bastille pun langsung melaporkan temuannya. Bahwasanya ia tahu si pelaku ini diam-diam memapar kabel lampu pohon dengan etanol sehingga ketika lampu pohon dinyalakan, kabel lampu pohon tersebut pun langsung terbakar lalu merambat ke pohonnya. Layton berpikir sejenak, kemudian berkata, gerbong malam punya persediaan etanol. Mari kita coba tanya. Memang kasus ini terlihat cukup sepele, hanya membakar pohon. Tapi pohon yang dibakar adalah pohon nama-nama bayi untuk bayinya Layton. Layton khawatir si pelaku ini akan membahayakan keselamatan bayi miliknya. Singkatnya, Bastille dan Layton sudah sampai di gerbong malam. Barnya Osweiler dan LJ tampak selalu ramai seperti biasanya. Dulu bar itu diurus oleh Audrey, sekarang berganti kepemilikan menjadi mereka berdua. Osweiler dan LJ pun segera menghampiri Bastille dan Layton untuk menanyakan ada apa gerangan datang ke sini. Dan setelah mendengar pertanyaan dari Layton, Osweiler dan LJ mulai menjelaskan kalau mereka mendapatkan persediaan etanol dari pihak lain. Lalu di sini mereka berdua mengubah etanol itu menjadi minuman keras dengan ditambahkan sedikit air dan resepi rahasia. Osweiler pun bersedia untuk mengantarkan mereka berdua ke tempat di mana mereka mendapatkan persediaan etanol. Tempat itu berada di gerbong pasar yang cukup tersembunyi. Dan siapa sangka sang pembuat etanol, sang penyulingnya adalah Ziwrek dan tim Ekor. Anjay, kamu ternyata pembuat etanol bro, kata Layton tercengang dan kagum. Ziwrek pun menjelaskan cara ia membuat etanol. Ya, kalian tahu kan etanol itu terbuat dari bahan baku tanaman yang mengandung pati seperti jagung, sagu, ubi-ubian, dan lain-lain. Semua itu Ziwrek dan tim mencurinya dari gerbong tani dan memproses penyulingannya di sini. Ya, mereka punya alatnya. Nantinya etanol itu bisa mereka jual untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, lampu, dan lain-lain. Juga bisa menjadi bahan untuk minuman keras. Tapi ya benar, etanol itu sangat mudah terbakar. Dan saat itu juga mereka menyadari sesuatu. Ada 2 botol besar etanol milik Ziwrek yang berwarna keruh. Ketika Ziwrek mencicipinya, ini tidak etanol, ini air, gerutu Ziwrek. Ia pun bergegas pergi karena yakin ada seseorang yang mencuri 2 botol besar etanolnya dan menukarnya dengan air. Bastille dan Layton berpikir sejenak. Penyelidikan ini memberikan petunjuk bahwasanya si pelaku ini mencuri etanol dari tempatnya Ziwrek. Tapi siapa? Dan sepertinya si pelaku ini akan kembali membuat kebakaran karena etanol yang dicurinya itu dalam jumlah banyak. It's adorable you think there's a difference. What? New Eden or me? Hey, that's about shaking people's faith. Scene berganti. Pike dan Ruthie terlihat sedang berbincang-bincang. Pike ini masih berusaha membujuk Ruthie untuk mau memimpin Snowpiercer. Entah kenapa, Pike ini kayaknya benar-benar nggak setuju kalau Layton yang memimpin kereta. Pike berkata, "Ruthie, bersamaku, ayo kita rebut kepemimpinan Snowpiercer dari Layton." Namun, lagi-lagi Mbak Ruthie dengan halus menolaknya. Karena baginya petugas penjamuan ini adalah tugas dan tempat yang sangat cocok bagi Ruthie. Ya, tapi Pike juga begini bukan tanpa alasan ya guys. Ketika Layton tidak ada dan Ruthie memimpin kelompok pemberontak, Pike melihat potensi Ruthie yang sangat bagus dalam memimpin. Ya, tapi gimana kalau Ruthie-nya nggak mau? Namun karena Ruthie terus menolak, Pike pun jadi bete dan pergi dari sana.
Di sisi lain, di ruang gerbong penyimpanan benih, Sykes dan Japi sedang bekerja sama untuk mencatat, memerinci tiap sistem dan menganalisis rencana dari bagian tani untuk New Eden mereka nanti. Karena di sana nantinya mereka juga akan membutuhkan perkebunan, perumahan, pembangkit listrik, dan lain-lain. Japi dan Sykes lah yang ditugaskan oleh Ben untuk mengurus semua itu. Dan ya, ini juga sebagai bentuk healing untuk Japi yang masih trauma. Karena Japi tak jarang ia terus mendengar suara gonggongan anjingnya Mr. Wilport. Suara gonggongan itu terus mengganggu Japi, misalnya seperti sekarang. Padahal nggak ada apa-apa di sana. Melihat hal itu, Sykes meminta Japi untuk istirahat dan wanita itu pun mencoba untuk menenangkan Japi. Karena diketahui Wilport juga pernah menghukum Sykes dengan anjingnya itu dulu. Lihatlah bekas luka di pipinya Sykes. Sykes juga meyakinkan kalau itu bukanlah salah anjingnya Wilport, melainkan salahnya Wilport yang memberi perintah. Jadi ya Japi tidak perlu takut, benci atau trauma dengan anjing. Sementara itu saat ini Layton pergi mengunjungi ruang rawat Mr. Wilport. Ketika itu Alexandra terlihat sedang membacakan sebuah buku untuk Wilport. Dan agak kaget Alex melihat Layton datang. Sambil sedikit menyapa, Layton menghampiri. Ya, meskipun Wilport siuman tapi keadaannya masih mengkhawatirkan. Dia belum sadar sepenuhnya tapi tua bangka itu bisa mendengar saat Layton bicara. Tentang pelaku pembakaran pohon nama bayi Layton, Wilport tidak tahu. Dan Wilport hanya bisa bilang ini mah ada orang yang sangat membenci ente Bang Layton. Begitu kata Mr. Wilport dengan lirih. Tak lama kemudian Ruthie datang dan memberitahu jika ada laporan asap yang muncul di gerbong tani, tepatnya di gerbong penyimpanan benih. Layton pun langsung bergegas. What's going on? Dan di saat yang sama, Zara saat ini sepertinya kembali mengalami kontraksi. Wanita itu meminta agar dipanggilkan Layton untuk kesini. Oke Zara siap, akan kami hubungi Bastille untuk mencari Bang Layton ya, jawab Bu Janet. Sedangkan Bang Layton ternyata baru sampai di gerbong penyimpanan benih, di mana di sana koridornya cukup gelap dan memang dipenuhi asap yang rupanya berasal dari pembakaran api di sebuah ember. Oke, aku mulai kesal sekarang sama si pelaku ini, gerutu Layton sambil memadamkan api itu menggunakan apar. Tak lama, Bastille dan satu petugas datang. Bastille memberitahu Layton tentang Zara yang membutuhkan Layton di laboratorium. Dan untuk masalah ini, Bastille yang akan mengurusnya. Tetapi tiba-tiba saja ada bom yang meledak. Dan Layton lah yang paling terkena damage dari ledakan itu. Beberapa saat kemudian, Bastille dan Layton pun tersadar ketika Sykes membangunkan mereka berdua. Kalau bertanya-tanya si petugas yang bersama Bastille kemana, tadi dia berhasil lari ya guys, gak ikut terkena ledakan. Ben di ruang engine panik ketika komputer menunjukkan tanda adanya ledakan di gerbong penyimpanan benih yang mana gerbong itu sangat penting. Namun untungnya karena bom itu terbilang kecil, gerbong penyimpanan benih aman. Japi sendiri yang memastikan. Karena ya, dia dan Sykes kan tadi sedang bertugas di gerbong itu. Bastille pun menyimpulkan kalau bom itu memang ditujukan pada Layton. Ada seseorang yang ingin membunuh Layton. Tapi Layton tidak mau memikirkan itu sekarang, karena yang lebih penting sekarang adalah persalinan Zara, bayi mereka. Layton dibutuhkan di sana. Bastille pun lalu mengantarkan Layton menuju ke laboratorium Dr. Hedwood. I want you to start pushing like your life depends on it. I need to start cutting. What's happening to me? Okay, move please. Singkatnya mereka sampai. Layton segera menghampiri Zara, kemudian ikut duduk di ranjang tempat Zara berbaring. Layton memberikan sandaran dan pelukan hangat untuk Zara agar membuat wanita itu lebih kuat. It's mother against nature. Right after this next part. You made a tough call in a world that wants to kill your daughter. Now, come on. Syukur alhamdulillah tangis sang bayi pun terdengar. Bayinya Layton dan Zara terlahir ke dunia dengan selamat. Bastille yang menyaksikan itu dari kejauhan tampak terharu dan ikut senang. Karena proses persalinan Zara berjalan dengan lancar. Ruthie tentu setelah mendapatkan laporan, ia langsung mengumumkannya kepada seluruh penduduk Snowpiercer tentang kabar bahagia itu. Zara untungnya sempat mengambil salah satu daun pohon nama.
dan wanita itu menemukan nama yang sangat ia sukai, yaitu Liana. Mereka akan menamai bayi mereka itu adalah Liana. Namun di tengah kebahagiaan itu bisa dilihat kepala Layton berdarah. Zarah cukup khawatir melihat itu. Akan tetapi Layton malah santuy saja. Tenang guys, kalem-kalem, ini mah gak seberapa. Begitu kata Layton. Dan di bagian akhir episode 5 diperlihatkan Mr. Wilport yang sudah keluar dari ruang rawatnya. Pria tua itu kini diantarkan ke ruangan perpustakaan. Mungkin penjaranya Mr. Wilport berganti menjadi ruang perpustakaan karena sekarang monster Wilportnya sudah jinak. Diperlihatkan juga di ruang engine Ben dan Josie. Jangan diperlihatkan deh guys. Ini haram dan dolar kuning. Ya pokoknya mereka berbuat tidak baik lah. Saya juga nggak menyangka. Mungkin karena Josie yang patah hati karena Layton, pria yang dicintainya, sekarang bahagia punya anak bersama Zarah. Sedangkan Ben juga patah hati karena Melanie, wanita yang dicintainya, telah tiada. Jadi mereka merasakan kesamaan mungkin. Dan di bagian paling akhir, terlihat sosok Pike diam-diam membuang sebuah alat pemicu bom. Dan ia menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Siapa sangka ternyata dalang dari semua kekacauan di episode 5 ini adalah Pike. Pike lah yang berusaha untuk membunuh Babang Layton. Snowpiercer bersambung. Kalau kamu suka video ini jangan lupa pencet like-nya ya teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.